Continue dalam arti setiap hari kita baca kitab, mempelajari kitab di kuliah tersebut, yang minimal ya ada soalnya, ada ngobrolnya, ada siraman rohani dari ulama kiai itu, gitu. Nah, hal yang seperti itu tuh lalu kita kembalikan sendiri, mau tidak. Kalau mau ya bisa, kalau tidak mau ya susah. Atau misalkan itu sudah tidak peduli, lebih parah lagi. Berarti ya betul-betul harus meyakinkan hati kita, ya saya mau lurus. Ada contoh kasus seperti ini dong, nemu uang di jalan kan. Oh iya, ya uang lumayan lah ya. Ya lumayan, nemu uang di jalan. Nemunya berapa kan? Misalnya 100.000 lah. 100.000. Ya, jadi 100.000. Enggak. Jadi zaman dulu kan waktu kecil katanya taruh di ukuran dulu. Gitu. Takutnya kan kenapa-napa. Padahal kan bisa dibilang itu juga tidak jelas kan. Punya siapanya gitu kan. Itu bagaimana? Nah, sebagian orang malah menganggap itu rezeki. Konyolnya. Awalnya itu ada orang rusak seperti apapun rusaknya, itu awalnya menggeser hatinya dari Allah. Ada lagi bisa misalkan dari sufi perempuan, benar kalau ada wilayah. Beliau ini punya masa lalu yang kelam, orangnya dulunya ya tidak baik lah. Cuman ketika sudah mendapatkan hidayah, saking hati-hatinya, sama dalam urusan khusyuk dia menanyakan, saya nggak bisa khusyuk nih, sholat ada apa nih? Sudah kalau waris itu bukan tidak bisa khusyuk, mungkin tidak sampai menemukan Allah, tidak merasakan kenikmatan yang begitu muncak. Dicari kan seperti dilihat itu depannya. Dengan hati-hati itu ketahui, oh ternyata beberapa hari yang lalu itu pernah menyulam pakaian menjahit di ketika malam di depan rumahnya, yang rumahnya itu nggak ada lampu, jadi dia mengandalkan lampu dari itu ya, kalau sekarang itu balai desa, cahaya memancar sampai ke rumahnya. Dicari, oh ini berarti sebab ya begitu tuh diproses, minta maaf gitu kan pada sang pemilik kebijakan kewenangan, semua itu beres kan? Nah itu seperti itu. Nah pertanyaannya muncul, sholat kita nggak karuan, hidup kita nggak karuan, hati kita nggak tenang, hati kita tidak menemukan Tuhan, ya kan? Hati kita tidak bisa memberikan nyaman kepada orang lain, hati kita wah macam-macam. Itu harusnya gimana sih? Ini belum mau, belum. Jangan-jangan banyak sekali penyakit sesungguhnya, tapi kita nggak mau tahu penyakit kita itu. Ngeri. Kita nggak mau tahu urusan penyakit kita. Maka dalam berpuasa ini, dia kenali dulu kita. Penyakit kita itu sudah separah apa sih? Kalau penyakit itu harus diobati. Nah, kalau nggak diobati ya berpenyakit terus. Maka harus diobati. Artinya waro itu bisa jadi sebagai obat juga maksudnya. Ya, waro itu lebih kepada menjaga diri agar tidak terjerumus, benteng, supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi sama. Itu lebih kepada benteng. Gitu. Jadi kalau para wali itu
Hanya bisa. Malah kalau sudah betul-betul dia menjaga diri, maka Allah pun akan menjaganya. Kita nih nggak mau urusan haram, nggak mau urusan subhat, nggak mau sama sekali. Dan betul-betul nggak mau. Sampai pada posisi kita tidak tahu pun, maka tidak bisa dimakan. Ada salah satu syekh itu, ketika dia menghadiri acara walimah kondangan, pengen mengambil makanan nggak bisa, tangannya tuh nggak bisa bergerak menuju mengambil, dimajukan lagi sampai 3 kali nggak bisa. Akhirnya orang yang mempunyai kesimpulan, orang ini berarti bisa jadi makanan ini ada unsur-unsur yang tidak baik. Unsur-unsur yang tidak baik itu ya bisa dari cara mendapatkan makanan itu subhan gitu, atau pesolim atau apalah itu, sampai dijaga. Bahkan yang ekstrim itu ambil buah yang tadinya kelihatan bagus dibuka ulat semua. Itu saking wafoknya orang, saking bersihnya orang, saking bersihnya orang, sangat menjaga makanan. Dan makanan itu menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Karena kaitannya dengan mental, diri. Orang memperbaiki diri itu dari unsur-unsur yang haram dulu, terutama yang masuk ke dalam perut itu. Makanan, minuman. Makanan minumannya bisa halal secara zat. Tapi memperolehnya, apakah dengan cara halal atau tidak halal, atau syubhat, nah itu harus hati-hati di sana. Nah, makanya yang Nabi itu pernah menyampaikan, barang siapa yang memakan perkara yang halal, maka agamanya akan murni bersih. Man akal halal sofa dinuhu. Barang siapa yang memakan perkara yang halal, maka agamanya akan bersih. Tapi barang siapa yang memakan perkara yang syubhat, maka agamanya pun akan sama. Jelas lagi kan, memakan perkara yang syubhat itu tidak jelas lagi. Dan bagaimana ketika memakan perkara yang haram, maka mengakibatkan mati hati lu. Hatinya mati. Kalau sudah mati hati, gimana? Dia menghidupkan kembali susah. Makanya dalam urusan warok ini dia sangat urgent sekali. Ya, sangat urgent sekali. Kenapa saya bilang sangat urgent? Tetapi kaitannya memakan saja itu mengakibatkan sesuatu. Ya. Makanan yang halal bersih agama. Makanan yang subhat agamanya berarti subhat juga sama. Mau makan perkara yang haram hati. Sudah mati hatinya, wah, gelap semua. Itu ngerinya di sini. Makanya warok ini menjadi kajian yang sangat penting sekali dalam rangka untuk menguatkan spiritualitas. Dan ada contoh kasus seperti ini kan, nemu uang di jalan kan. oh iya, ya, wah, lumayan lah ya. Ya lumayan, nemu uang di jalan. Nomornya berapa kan? Misalnya 100.000 lah. 100.000. Ya. Jadi tapi enggak. Jadi zaman dulu kan waktu kecil katanya taruh di Al-Quran dulu. Gitu. Takutnya kan kenapa-napa. Padahal kan bisa dibilang itu juga tidak jelas mana punya siapanya gitu kan. Itu bagaimana? Nah, sebagian orang malah menganggap itu rezeki. Konyolnya. Oh, rezeki kita sih. Padahal orang yang hilang itu mencari lagi. Gara-gara dia ambil sama kita. Gara-gara dia ambil sama kita, dia kehilangan uangnya. Dan orang yang mengambil itu menganggap bahwa itu rezeki. Maka secara status itu, uangnya semacam itu tidak jelas. Malah bisa dikategorikan haram untuk mengambil. Karena bukan miliknya. Ya. Bayangkan orang berpikiran bahwa itu haram semua. Orang balik lagi ada nggak? Ada. Tapi kalau mikirnya rezeki,
saya ambil aja diri saya. Orang nyari lagi hilang, ya gagal. Itu lebih kepada haram sebetulnya. Nah, dan itu bisa sebetulnya menjadi halal. Tapi ada tata caranya untuk menemukan, menjadikan halal. Kita ambil. Ketika kita mengambil, itu kita punya konsekuensi hukum untuk mensiarkan dulu kepada orang-orang yang mungkin lewat situ. Masyarakat kita. Masanya sampai 1 tahun. 1 tahun dulu baru kemudian itu bisa dihalal. Karena ngaku sudah, ya udah. Tapi kalau uang banyak yang ngaku. Iya, iya. Makanya kalau misalkan mensiarkan uang itu jangan disebutkan nominal. Menemukan uang nominal jangan sebut 100.000. Kalau 100.000 harus punya saya, punya cuma ada. Mengumumkan itu, saya menemukan uang. Saya berapa kamu? Saya hilangnya 200.000. Uangnya berapaan? Bisa saja tercecer ya kan? 50-an semua, oh berarti bukan uangmu. Oh saya hilang berapa? 50.000, itu bukan uangmu. Sudah. Gitu. Jadi ya, yang aman, dia tidak diambil. Supaya apa? Agar orang yang hilang itu, dia datang kembali masuk lagi. Gitu. Gitu, teman-teman. Menjaga diri kan artinya harus Termasuk menjaga diri. Ya termasuk misalkan, memakan buah yang itu jamburan, jatuh, di rumah orang itu jatuh. Itu kan nggak nyengget, nggak kan gitu. Jatuh itu sih. kalau jatuhnya bukan kalau di luar halaman itu mah punya orang tersebut atau gimana? Oh punya orang kan? Ya karena jatuhnya bukan dalam rumahnya. Kecuali misalkan begini, bertetangga, di pohonnya tetangga kita, lalu kemudian pohonnya itu melewati tanahnya kita. Itu yang melewati tanah kita punya hak itu diambil itu nggak? Dan jatuhnya di tanah kita. Enggak diambil aja nggak apa-apa, jangan jatuh. Kenapa? Karena melewati batas. Harusnya gimana? Ya kalau nggak mau diambil ditentang dong. Ini kan tanah saya. Kalau tanah itu miliknya sampai langit. Anda misalkan pengen membangun tanah, kalau 20 meter atau 100 meter ke atas silakan, kan milikmu. Karena tanah itu sama langit tuh pemilikan. Jadi kalau misalkan punya, itu termasuk menjaga juga tuh. Kalau Anda punya pohon itu kemudian melebihi tanah orang lain, segera tepat. Tapi nggak boleh. Itu praktek sih. Namanya praktek. Ada ganjalan sedikit nih yang ganjal. Banyak juga nggak apa-apa. Kayak tadi yang Bana sebutkan hadisnya ada Nabi ya, yang apa yang melakukan sesuatu yang halal maka akan murni agamanya dan seterusnya. Dengan tema kita yang kita bahas ini kan penguatan spiritual. Nah, kita itu bangkit dulu spiritnya, semangat dalam diri, atau warok dulu kita jalankan. Gimana spirit dalam diri kita ada dulu atau warok dulu nggak ada dong? Ya. Bagaimana begitu? Oke, pertanyaannya menarik. Kalau berbicaranya secara hakikat, ketika seseorang itu akan ditakdirkan Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Ini dasarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita dulu tidak baik, sekarang baik, jangan mengklaim bahwa itu yang melakukan adalah kita. Tapi Allah yang memanjari cahayanya kepada kita, akhirnya kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, dalam urusan warok ini, itu sebetulnya lebih kepada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Kita melakukan sesuatu itu yang bertanggung jawab kita. Nah, yang bertanggung jawab adalah kita. Maka, dalam urusan spiritualitas, positioning warok itu
adalah posisi di mana seseorang lebih kepada memposisikan dirinya agar tidak terjerumus. Jadi kitanya begitu. Jadi bukan kemudian apa yang saya lakukan dulu, bukan. Apa yang saya lakukan dulu, bukan. Tapi lebih menjaga. Nah, kalau misalkan seseorang itu sudah mulai, ya saya pengen berbenah, ya saya pengen menjadi orang yang baik, ya saya pengen menuju kepada Allah. Itu pancaran awalnya begitu. Pancaran awalnya begitu. Ketika ada pancaran awal, lalu kemudian kita pun akan dituntun oleh Allah menuju kepada jalan yang lurus. Nah, ketika menuju kepada jalan yang lurus itu, apakah tidak ada problem lagi? Ada juga problem muncul itu. Pasti digoda, pasti diberikan ujian, pasti diberikan apa namanya, kejadian-kejadian apa. Itu dalam rangka juga. Saya sudah warok nih, ntar nggak ada warok, coba mau. Nah, makanya posisi yang waro itu adalah posisi sebuah kewajiban bagi kita dalam rangka supaya kita tidak tergelincir. Malah orang-orang khusus itu tidak mau hatinya ini lepas dari Allah. Karena begitu loh. Sampai begitu. Posisi puncaknya sampai begitu. Jadi terlintas dalam hatinya seseorang, pekerjaan, atau apa itu bentuk. Nggak mau. Karena itu akan menjauhkan dirinya kepada. Karena hatimu aslinya itu yang diinginkan hanya satu, hanya bersama dengan Allah. Coba buktikan saja, ketika hatimu bersama dengan Allah, tenang sekali. Tapi sedikit saja hatimu bergeser, hati kita bergeser ini dari Allah, itu awal daripada bergelincirnya kita. Jadi awalnya itu karena tidak ingat semua. Tergelincir. Makanya kalau mau berkata jujur, problem semua kerusakan manusia itu awalnya karena menggeser Tuhan dalam hatinya. Awalnya itu ada orang rusak seperti apapun rusaknya, itu awalnya menggeser hatinya dari Allah. Maka gimana? Dia harus selalu ada dalam diri kita. Dan itu bentuk kewaroan. Menghadirkan Allah fi kulli waktu wahyin, dimanapun dan kapanpun kita berada. Itu tuh bentuk kewaroan. Sampai kapan itu? Sampai kapanpun. Sampai kapan? Sampai di mana kita ini betul-betul tidak pernah lepas lagi dari itu. Tidak pernah lepas. Ya, jadi lebih kepada kewajiban jaga diri awal. Jadi kalau seperti itu kan tidak apa namanya, mana dulu. Jadi harus ya bareng-bareng berjalan, itu Islam. Nah, kalau positioning spiritualitas kaitannya apa dengan wow ini? Allah itu zat yang maha suci sesungguhnya, dan hanya mau misalkan seseorang itu betul-betul terima oleh Allah dalam kondisi yang mensucikan atau sudah suci. Nah, kalau belum suci itu dibalikin lagi. Makanya menjaga kesucian itu wajib. Menjaga kesucian itu wajib. Nah,
spiritualitas seseorang itu kan bisa terjaga dengan warok. Hati ini itu bisa terjaga dengan warok. Logika ini bisa terjaga dengan warok. Perbuatan kita ini bisa terjaga dengan warok. Ucapan kita ini bisa terjaga dengan warok. Jadi bisa dibayangkan positioning warok dalam urusan spiritualitas itu gimana? Jadi ya sangat urgent sekali. Dan ini masuk dalam positioning yang masih awal. Termasuknya masih awal. Muncul pertanyaan seperti ini kapan? Apakah gara-gara kita tidak bisa menjaga diri dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram, jadi tertahan doa-doa kita atau lamanya dijawab doa-doa kita? Oh iya, kalau terjerumus kepada sesuatu yang haram. Kalau subhat, ya terpending lah minimal. Ada itu. Di dalam hadisnya itu ada. Jadi di antara yang disebutkan Rasulullah itu, sebab daripada memakan perkara yang haram, itu apa namanya, doanya itu ditolak. Doanya ditolak. Jadi gambarnya begini, ada orang setiap harinya itu pakaiannya tumpang camping, misalnya makanannya ya ala kadarnya, seolah-olah seperti zuhud, seolah-olah seperti tapi ternyata makanannya salah-salah, pakaian yang dipakainya itu dari unsur yang haram, dapat dari mana? Dia selalu bermunajat kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Bagaimana dia akan dikabul sedangkan dia masih menggunakan perkara yang haram? Bagaimana mungkin dia dikabul? Dia masih memakan perkara yang haram. Jadi menjadi syarat doa itu terkabul adalah ya disucikan dulu unsur-unsur yang dipakai, rumah ini, pakaian ini, ya halal enggak, jangan haram. Begitu. Jadi sangat berkaitan sekali dalam urusan-urusan yang seperti ini. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti itu. Untuk ini, astagfirullah. Ya tahu kan, mintalah kepadanya. Aku akan kabulkan. Jadi pasti akan dikabulkan. Tapi ternyata ada unsur yang haram. Bagaimana mau dikabulkan? Nah, itu maksudnya begitu. Jadi yang waro itu wajib sebetulnya. Waro itu wajib. Orang yang banyak terjerumus itu karena tidak ada waro, tidak ada menjaga diri, tidak ada kehati-hatian. Nah, kalau yang sudah terbiasa waro, itu yang model-model nggak enak, nggak baik, nggak mau. Kalau istilah serbosi, aku bener baik dong. Apa bener baik? Ternyata apa bener itu membuat diri kita nyaman dan membuat orang lain yang kalau orang lain tidak nyaman karena kebenaran yang kita lakukan, mungkin orang lain itu tidak tahu apa makna kebenaran itu. Jadi kira-kira positioningnya sudah bisa difahami dulu. Anda misalnya orang mana barusan warok bersama. Nah, kalau perbuatan mungkin ya yang susah itu kadang-kadang ucapan gitu. Iya. Betul ya? Ada ucapan. Tiba-tiba ngomong aja gitu. Tertahan omongan itu halal haram, syubhat, bener beli. Kadang-kadang enggak terpikirkan terlebih dahulu tiba-tiba ngomong.
Ada satu kisah yang sangat menarik yang dialami oleh bapaknya Imam Syafi'i, namanya Idris. Beliau ini seorang pemuda yang sangat warok, sangat wirok. Bagaimana tidak wirok? Begitu luar biasanya beliau itu. Ada satu kejadian yang unik. Jadi dia lagi berjalan di pinggir sungai. Di pinggir sungai ada delima yang mengalir bawa sama air. Diambil. Setelah dia ambil, kemudian dia makan. Setelah selesai makan, dia baru berpikir, ini jadi benar. Kalau saya mau makan saja, ini bisa haram nih, sesuatu yang masuk dalam perut saya. Akhirnya dia mencari, ini delima asalnya dari mana? Mencari aliran sungai itu, ketemu sama pohon atau kebun delima yang ada di sebelah sungai itu. Nah, masih ini nih, saya cari orang yang punya cara itu, ketemu, dia cerita setelah makan, minta dihalalkan. Kata orang itu, oh bisa, enak aja. Saya ini merawat tuh, saya menyerami tiap hari, merawat tiap hari. Oh, makan aja, gampangnya gitu, kira-kira. Terus bagaimana caranya saya supaya halal limamu? Kalau kamu pengen limamu halal, kamu harus bekerja sama saya 1 tahun lamanya. 51. Ya terus gimana terus? Mau ya? Dari kebun delima sama 1 tahun. Kerja lah, singkat cerita, 1 tahun sudah kan? Sudah Pak, ini saya sudah kerja di sini selama 1 tahun. Dan mohon halalnya 1 tahun yang lalu saya sudah memakan dulu. Artinya nggak bisa. Nggak bisa. Ada satu syarat lagi yang harus kalian lakukan. Apa? Kamu harus menikah dengan anak saya. Anaknya? Ya sudah, saya siap. Kamu yang siap-siap aja. Anak saya itu lumpuh. Anak saya itu matanya buta. Anak saya itu kupingnya budek, lumpuh. Bapaknya Imam Syafi'i menerima, mau. Dalam rangka halal. Udah, nikah dia. Nikah. Setelah dinikahkan, dia menghampiri istrinya, masuk ke kamar. Orang zaman dahulu, menikah itu langsung di dia dan langsung di kamar. Masuk di kamar, lihat itu. Ini bukan istri saya yang keluar air. Pak, maaf ini bukan istri saya seperti yang digambar kemarin. Enggak, mata itu istrinya. Enggak, Bapak bilang matanya buta. Tapi saya lihat enggak buta kok. Bapak bilang bisu. Saya ucapkan malam, dia menjawab salah. Dia enggak bisu. Dia cantik, dia tidak buta. Dan dia tidak lumpuh juga. Enggak itu, memang istri kamu. Dia dijelaskan nomor tuanya yang dimaksud dengan buta itu matanya tidak pernah bermaksiat, telinganya tidak pernah mendengar sesuatu yang durhaka, kakinya tidak pernah melangkah kepada hal-hal yang haram. Dijaga betul sama orang. Dia menikah, punya anak dengan Syafi'i. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Ini faktor mahal, nyata. Jadi kalau bisa dibayangkan ya, emang orang kalau misalkan ada yang ya nakal betul lah atau bagaimana misalnya, bisa jadi dia ini makanannya gimana, tidak bisa dipahami. Jadi paruhnya gede, karena gede sekali paruh. Nah, positioning waro ini dalam rangka menjaga kita dari gitu. Saya kawan di awal kawan sudah menyebutkan bahwa daun panjang di antara tiang agama adalah waro, dan kawan juga mengatakan bahwasanya waro itu ada 3 tingkatan. Yang pertama orang awam,
yang kedua untuk orang khusus, dan yang ketiga musois, di atasnya orang khusus. Kambani beberapa kali mengatakan bahwasanya waro itu soal rasa. Beberapa kali disebutkan seperti itu, bahwasanya taubat adalah fondasi kita menuju Allah, dan hari ini kita membahas waro itu sebagai bentengnya. Untuk pertemuan kali ini ada kata-kata mutiara dan dalam. Sedikit sih yang menarik dari kisah-kisah yang Rambana tadi ceritakannya. Jadi saya kutip itu, jagalah dirimu, maka Allah akan menjagamu. Begitu Bang. Nah, closing statement. Baik. Tadi sudah banyak disampaikan tentang waro. Jadi intinya seseorang itu bagaimana kemudian dia mau menjadi dirinya sendiri. Dia mau menjadi orang yang teguh di dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang ingin selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keridhaan itu akan benar-benar bisa Allah berikan kepada setiap orang ketika seseorang itu betul-betul Allah menjadi prioritas. Maka prioritaskan Allah, saya kamu akan diprioritaskan juga oleh Allah Subhanahu. Gitu. Thank you.